Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Dan tentunya masih semangat belajar daring. Nah, di pembelajaran kali ini Miss Dewi akan membahas pelajaran tematik merawat hewan dan tumbuhan di subtema 3 ya. Nah, di subtema 3 ini kita akan membahas tentang tumbuhan di sekitarku. Jadi Miss Dewi akan membahas dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Jadi tahukah kalian, jadi tumbuhan itu memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi sejuk. Lingkungan yang sejuk membuat udara menjadi bersih ya. Jika lingkungan sejuk dan udara bersih, maka kita dapat beraktivitas aman dan nyaman. Nah, seperti di pembelajaran 1 di halaman 91, di sini ada terlihat halaman sekolah ditumbuhi banyak tanaman. Jadi kelihatannya bersih, nyaman, asri ya, dan tentunya nyaman untuk digunakan sebagai tempat belajar ya. Nah, sekarang lanjut di halaman 92. Jadi di halaman 92 ini terdapat sebuah cerita. Di taman banyak pohon rindang. Bermain di bawah pohon rindang sungguh menyenangkan. Di taman juga banyak bunga. Memandang teman yang banyak bunga sungguh menyenangkan, memanjat ya. Tumbuhan di taman membuat taman menjadi indah. Kerapian dan kebersihannya harus dijaga ya. Sedangkan yang ayo mencari tahu, kalian salin jawabannya. Ini sudah Miss Dewi jawab, kalian tinggal salin ya di buku. Apa yang banyak terdapat di taman, yaitu pohon rindang. Bagaimana suasana bermain di bawah pohon? Sungguh menyenangkan. Apalagi yang banyak di taman selain bunga, pohon, dan ada beberapa alat permainan ya. Nomor 4, bagaimana keadaan taman yang banyak tumbuhan? Itu terasa rindang dan atau asri. Kalian boleh jawab seperti itu. Nomor 5, siapa yang harus menjaga kebersihan dan kerapian taman? Jadi yang harus menjaganya adalah semua pengunjung taman. Nah, sekarang kita lihat di halaman 93. Di sini kalian disuruh menyalin kalimat yang ada di atas ini atau bacaan yang ada di atas ke dalam tulisan tegak bersambung. Contohnya seperti ini ya. Nanti kalian bisa langsung salin di rumah, salin di buku masing-masing ya, dengan tulisan tegak bersambung dan huruf kapital di awal kalimat. Jadi contohnya seperti ini. Nah, sekarang lanjut di halaman 95. Miss Dewi akan membahas tentang kilogram, gram, dan ons. Jadi di sini kita akan membahas tentang satuan berat lagi ya. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons ya. Terus 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi kalau 1 ons itu sama dengan 100 gram ya. Di sini ada contohnya. Kalau 1 ons itu 100 gram. 10 ons 1 kilogram. 3 ons 300 gram. 40 ons itu 4 kilogram. 6 ons itu 600 gram. 70 ons itu 7 kilogram. Dan 4 ons 400 gram, dan 20 ons itu 2 kilogram. Ya, nanti kalian bisa salin di buku ya. Nah, latihan soal selanjutnya di halaman 96. Miss Dewi akan membahas. Paman Jajang membeli wortel sebanyak 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 10 ons wortel. Berapa ons berat wortel yang dibeli Paman Jajang? Jadi dia membeli 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 ons ya. Itu caranya menjawab. Yang nomor 2, Laras membeli 1 kemasan stroberi dengan berat 3 kg. Laras juga membeli 1 kemasan kecil stroberi dengan berat 5 ons. Berapa ons berat stroberi Laras? Jadi 3 kg ini Miss Dewi ubah ke dalam bentuk ons, karena yang ditanya adalah berapa ons ya. 3 kg Miss ubah ke dalam satuan ons menjadi 30 ons ditambah 5 sama dengan 35 ons. Yang nomor C, ibu punya beras sebanyak 5 kg. Lalu ibu membeli lagi beras 20 ons. Berapa ons seluruh beras yang dimiliki ibu? Sama seperti yang tadi di atas,
kilogram Miss Dewi ubah ke ons. Jadi 50 ons ditambah 20 ons sama dengan 70 ons. Sudah? Sekarang lanjut ke nomor D. Pak Herlan memiliki 2 keranjang jahe. Keranjang pertama beratnya 4 ons. Keranjang kedua beratnya 200 gram. Berapa gram berat kedua keranjang? Jadi yang ons ini Miss Dewi ubah ke gram, jadi 400 gram ditambah 200 gram sama dengan 600 gram. Yang terakhir yang E. Kantong plastik pertama berisi 2 kg apel. Kantong plastik kedua berisi 10 ons apel. Kantong plastik ketiga berisi 1000 gram apel. Jika Bu Harni membeli kantong plastik kedua dan ketiga, berapa ons apel yang diterima? Jadi yang ditanya adalah apel kantong plastik kedua dan ketiga. Ini kantong plastik kedua 10 ons, kantong plastik ketiga 1000 gram. Miss Dewi ubah ke dalam bentuk ons, jadi 10 ons. Jadi 10 ons ditambah 10 ons sama dengan 20 ons. Nah, berikutnya di pembelajaran 2 halaman 97, kalian bisa membaca sendiri cerita di sini ya. Perhatikan bukunya dan kalian bisa baca sendiri cerita tersebut ya. Nah, di halaman selanjutnya, halaman 99, kita akan membahas aturan saat belajar di dalam kelas. Ya, yaitu beri tanda centang untuk aturan yang berlaku di sekolah. Jadi, centang yang mana? Jawabannya yang sesuai ya. Aturan saat belajar di kelas. Memperhatikan guru dengan seksama. Jadi, ini kalian centang. Aturan saat istirahat. Bermain bola atau bermain di halaman. Aturan saat bertemu guru di jalan. Bersikap hormat dan mengucapkan salam. Nomor 4. Aturan saat makan di kantin sekolah. Makan dengan rapi dan sopan. Nomor 5. Aturan saat bermain dengan teman adalah bermain menunggu giliran. Jadi, kalau saat bermain dengan teman atau siapapun, kalian harus rukun ya. Nah, selanjutnya di pembelajaran 3 halaman 103, di sini ada 2 buah gambar, yaitu tentang lingkungan sekolah yang rindang dan gersang. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya ya. Kalau rindang penampilannya seperti ini, kalau gersang seperti ini. Jadi gambar mana yang lebih menarik untuk dijadikan tempat belajar? Tentu saja yang ini, karena situasinya nyaman dan asri ya. Nah, di halaman 104 di sini ada tumbuhan itu bermanfaat. Nanti kalian bisa baca teksnya ya atau ceritanya di sini di halaman 104. Nah, di halaman 105 Miss Dewi akan menjelaskan tumbuhan memiliki bagian-bagian berikut. Ini bagian-bagian dari tumbuhan tomat ya. Yang pertama ada akar. Fungsi akar adalah untuk menegakkan tumbuhan. Akar juga menyerap air dari tanah. Lalu batang itu berfungsi untuk menopang tumbuhan. Kalau daun itu tumbuh pada ranting. Pada daun terjadi pengolahan makanan atau fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari ya. Terus yang selanjutnya bunga. Bunga adalah bagian yang tercantik daripada tanaman tomat. Bunga berubah menjadi buah. Kalau buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengelolaan makanan. Jadi seperti ini dia. Ini dia bagian-bagian dari tumbuhan atau tanaman tomat ya. Kalian pasti sudah sering melihat tanaman tomat kan, bagaimana bentuknya, buahnya seperti apa ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan ayo berlatih halaman 106 sampai halaman 107. Sudah? Jadi seperti ini. Nanti kalau sudah selesai dibuat, tugasnya difoto lalu dikirim ke WA pribadi Miss ya. Nah, jadi tugas kalian hanya itu saja ya, halaman 106 sampai halaman 107. Kerjakan ayo berlatih yang A dan yang B. Sekian pembelajaran dari Miss Dewi, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.